dikunjungi tamu tak diundang. Suatu malam saat Dewi di rumah sendirian, tiba-tiba terdengar suara orang lain. Ternyata itu adalah pencuri yang ada di rumahnya. Setelah peristiwa pencurian di rumahnya, Dewi jadi bimbang. Apakah dia harus menceritakan sejujurnya kepada Ilham sang suami, atau cukup dipendam saja di dalam hatinya sendiri? Sebab jujur saja, dalam peristiwa pencurian malam itu, sebenarnya bukan hanya handphone dan sejumlah uang cash yang berhasil digondol maling. 3 orang pelaku yang menggunakan topeng juga sudah berhasil mengambil sesuatu yang sangat berharga pada diri Dewi. Sesuatu yang selalu dirawat dan disembunyikan oleh Dewi dan hanya boleh disajikan untuk Ilham. Sebenarnya juga telah dicicipi kawanan maling pada malam yang sangat sulit Dewi lupakan. Dewi ingin jujur menceritakan pada Ilham, tapi hatinya khawatir jika hal itu akan membuat Ilham tak sayang lagi pada dirinya. Karena Dewi sudah menjadi wanita yang tak bisa mempertahankan kehormatan suaminya. Selain itu, Dewi juga tertekan dengan ucapan pelaku bertopeng yang mengaku akan kembali lagi ke rumahnya. Suatu saat nanti, saya pasti datang lagi, ibu cantik, dan akan mengulangi membuatmu bahagia seperti malam ini. Haha, suara pelaku bertopeng yang seperti terus terngiang di telinga Dewi. Bukan hanya itu, Dewi juga ragu kalau harus bicara terus terang pada Ilham. Sudah beberapa kali Dewi ingin membicarakannya, namun suaminya selalu memotong pembicaraan Dewi. Lupakan kejadian itu sayang, lagian kan cuma HP dan uang yang hilang. Yang penting bidadariku ini nggak sampai digondol orang, kata Ilham setiap kali Dewi ingin bercerita. Sejujurnya tentang peristiwa malam itu, dalam hati Dewi berkata, "Bidadari, kamu memang nggak digondol orang, Mas. Tapi bidadariku sudah menjadi pelayan untuk lelaki lain," ujar Dewi dalam batin. Memang sih, kejadian itu sudah 3 bulan berlalu, dan kini rumah mereka sudah lebih aman karena Ilham sudah menyewa jasa security untuk menjaga malam. Tapi tetap saja Dewi merasa khawatir, terutama di saat Ilham harus bekerja dan Dewi sendirian di rumah, hanya ditemani pembantunya. Malam itu, Dewi sudah membulatkan tekad untuk bicara jujur. Tapi seperti biasa, Ilham malah menghiburnya. Karena berpikir Dewi sedang trauma, bukannya mendengar curhat sang istri. Ilham malah langsung memeluk Dewi dan menghujani bidadarinya dengan kecupan penuh kasih sayang. Apalagi bagi Ilham, waktu 2 hari selama off bekerja harus dimanfaatkan maksimal untuk bisa memadu kasih dan membahagiakan sang istri. Sebagai istri yang baik, Dewi selalu melayani kebutuhan batin suaminya. Malam sebelum Ilham kembali ke tempat kerjanya di luar kota, Dewi pun memberikan apa yang diinginkan Ilham dengan pelayanan yang sangat sempurna. Meski pada akhirnya Dewi juga sedikit menelan kecewa karena Ilham selalu saja selesai lebih dulu. Di saat Dewi belum berhasil meraih puncak kebahagiaannya, akibatnya diam-diam dalam alam bawah sadarnya, Dewi malah sering menghayalkan seandainya peristiwa pencurian itu bisa kembali terulang. Bagaimana kisah hidup yang dialami Dewi? Dan benarkah kekhawatiran Dewi akan menjadi sebuah kenyataan? Siapa sebenarnya pelaku bertopeng yang sudah mencuri hati Dewi? Mari kita simak bersama alur kisahnya sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak tertinggal video selanjutnya di saluran Jejak Asmara Nyata Channel. Kawan, begini ceritanya. Malam itu, 3 bulan yang lalu, setelah jadwal off 2 hari, Ilham harus kembali ke lokasi pertambangan tempatnya bekerja. Dia harus berangkat malam selepas Isya agar bisa tiba di tempat kerjanya esok pagi. Dewi menyiapkan ransel pakaian dan perlengkapan untuk suaminya, lalu mengantarkan Ilham ke depan. Seperti biasa, Ilham berangkat menggunakan mobil travel perusahaan yang akan menjemputnya. Pemandangan di depan rumah cukup mewah itu. Adakah hal yang biasa, sebuah rutinitas setiap akhir pekan
bagi rumah tangga Ilham dan Dewi. Namun malam itu ada hal yang tidak biasa. Setelah mobil travel perusahaan, Ilham berjalan dan Dewi kembali masuk ke dalam rumahnya. Ada 3 pasang mata yang diam-diam mengawasinya. Bi Sumi, pembantu Dewi, menawarkan teh hangat untuk majikannya. Tapi tidak seperti biasanya. Dewi menolak. "Makasih, Bi. Aku mau langsung tidur saja. Ngantuk dan capek, Bi," ujar Dewi, menolak tawaran Bi Sumi. "Iya deh, Bu Dewi istirahat saja, kan capek setelah 2 hari lembur sama Pak Ilham," balas Bi Sumi, mencandai. Bi Sumi. Sang pembantu kemudian menyelesaikan mencuci piring, lalu kemudian masuk ke kamar pembantu di belakang untuk beristirahat juga, seperti Dewi majikannya. Malam sudah jam 23:30. Suasana rumah mewah bercat biru langit nampak sudah sepi. Sebagian lampu ruangan sudah dipadamkan, pertanda penghuninya sudah tidur dan terlelap. Tak ada yang menyangka kedamaian malam di rumah itu bakal terusik dengan kehadiran tamu tak diundang. Mereka adalah 3 sosok pria bertubuh tinggi dan kekar, berpakaian serba hitam, dan semuanya menggunakan topeng penutup wajah. Bik Sumi yang sudah mendengkur tak menyadari ketika 2 orang di antara pria bertopeng itu menyelinap masuk ke kamarnya. Saat wanita berusia 45 tahun itu terbangun, semuanya sudah terlambat. 2 pria itu sudah mengikat 2 tangan Bi Sumi ke belakang dan menutup mulutnya dengan tempelan lakban hitam. Bi Sumi kaget bukan kepalang, namun tak mampu berbuat apa-apa, apalagi mau melawan. "Jangan berisik, di mana kamar majikanmu?" tanya salah seorang pria. Bi Sumi mendelik hanya bisa bergumam karena mulutnya tersumpal dengan gerakan dagunya. Bi Sumi menunjukkan di mana kamar majikannya berada. Tadinya pria bertopeng berniat membawa Bi Sumi keluar kamar untuk menunjukkan di mana kamar majikan. Tapi niatnya berubah ketika melihat ujung pakaian Bi Sumi tersinggap. "Hei, kamu geledah di ruang depan, cari barang berharga. Biarkan aku akan menyelesaikan urusanku dulu dengan wanita ini," katanya, menyuruh pria lainnya keluar lebih dahulu. Bi Sumi tak mampu banyak bergerak, hanya duduk bersandar di kepala pembaringan dengan tangan terikat ke belakang. Pria itu menghampiri menatap Bi Sumi dengan penuh semangat. Setelah pria satunya pergi dan kembali menutup pintu, pria bertopeng lainnya mulai mencengkram kaki. Bi Sumi, matanya jelalatan memandangi kondisi wanita itu. Di hadapannya Janggen melawan. "Atau aku akan berbuat kasar padamu," ujar pria itu. Suaranya terdengar berat, nafasnya mulai tersekat seperti menahan sesuatu yang sudah mulai tak tertahankan. Bi Sumi tak pernah membayangkan sepanjang hidupnya di usia ke-40-an ini mengalami kejadian yang mendebarkan itu. Terbangun dari mimpi indah dan menyadari sudah berada dalam situasi yang serba sulit. Selama ini pembantu ramah tangga bertubuh agak gemuk itu hanya mendengar berita tentang pencurian dari siaran berita di televisi. Namun malam itu dirinya seraya menjadi pemeran dalam berita tersebut. Bi Sumi bergidik ketika melihat sebilah pedang di tangan pria bertopeng. Dia sangat takut dan tertekan hatinya, berdoa agar dirinya tak dilukai dan bisa selamat dari peristiwa itu. "Gimana? Kamu setuju kan? Jangan teriak dan jangan melawan," tegasnya. Bi Sumi mulai panik, namun akhirnya menganggukkan kepala. Pertanda mulai pasrah pada nasib yang menimpanya. Lelaki itu terkekeh, kemudian tangannya menyambar lakban hitam di mulut Bi Sumi. Bi Sumi sedikit lega, bisa bernafas dengan normal, seperti sedia kala, meski tangannya tetap terikat. "Ampun, jangan sakiti saya, Pak. Tolong jangan sakiti," ujar Bi Sumi dengan suara bergetar penuh kekhawatiran. "Siapa yang akan menyakitimu? Justru aku akan membuatmu bahagia dan ketagihan sayang," balas pria bertopeng. Bi Sumi sebenarnya ingin membuka dialog
dan mencoba berbicara dengan pria itu. Dia mau bilang, ambil saja semua harta majikannya, tapi tolong lepaskan dirinya dan majikannya. Tapi belum sempat Biksumi membuka obrolan, pria itu sudah menyumpal bibir Biksumi dengan penuh ambisi. Bukan dialog yang terbuka. Kini kaki Biksumi yang malah menjadi sasaran oleh pria bertopeng. Pria bertopeng sudah terlanjur terbakar rasa ambisinya untuk melewati segala yang tersaji di depan mata. Tak butuh waktu lama. Brat, jangan please. Renjek Biksumi ketika menyadari apa yang akan segera menimpa dirinya. Sesti, diam. Awas, jangan melawan, tegas pria bertopeng. Sejenak ditatapnya wajah ketakutan Biksumi. Lalu pandangannya turun ke bawah dan menarik napas panjang. Biksumi hanya mampu terpejam dan merasakan sebuah pertarungan batin di hatinya. Sementara di ruang tamu, seorang pria lainnya sibuk mencari barang berharga di meja, di almari televisi, dan di balik guci hiasan. Aksi mereka harus dilakukan dengan segera sebelum ada yang mengetahuinya. Jam dinding di kamar Dewi berada tepat di pukul 24:10 saat pria bertopeng lainnya masuk dan mulai menggeledah lemari. Dia ingin mengambil perhiasan dan uang di sana. Dewi sangat pulas tertidur dan mungkin saja sedang bermimpi indah bersama Ilham suaminya. Dewi sama sekali tak menyadari bahwa sesaat lagi kisah dalam lembaran kehidupannya bakal tertoreh. Sebuah kisah yang sama sekali tak pernah diimpikan dalam hidupnya. Kalau saja Dewi tidak terbangun karena mendengar suara berisik di kamarnya. Mungkin pria bertopeng itu sudah keluar dari kamar utama. Pria itu sudah mendapatkan sejumlah perhiasan dan uang dari lemari pakaian. Namun langkahnya untuk pergi jadi batal. Saat Dewi menggeliat dan terbangun menatapnya, pria itu panik, takut. Dewi berteriak dengan cekatan. Dia pun melompat bagai seekor singa jantan menerkam hewan. Secepatnya mulut Dewi dibekap. Tubuhnya ditindih agar tak bisa bergerak dan berteriak, "Diam, Bu. Jangan berteriak. Aku cuma mengambil sebagian hartamu untuk kuberikan pada orang yang lebih membutuhkan," bisik pria itu di telinga Dewi. Dewi mencoba meronta dan melawan. Namun, tenaga pria itu terlampau kuat untuknya. Hanya sampai di sana saja cerita yang Dewi sampaikan ke Ilham, suaminya. Selama ini, 3 pelaku pencurian masuk ke rumah, menggondol sejumlah uang, perhiasan, dan handphone. Tapi juga sempat melakukan tindak kurang berkenan pada Biksumi, pembantu rumah tangga mereka. Dewi tak pernah bisa menceritakan kejadian sebenarnya dan seutuhnya. Sementara selama rahasia itu dipendamnya, batin Dewi terasa semakin tersiksa. Jadinya, Ilham tak pernah mengetahui bahwa selain Biksumi, Dewi juga mengalami sebuah pengalaman baru yang diberikan oleh pria bertopeng itu. Dewi menyalahkan dirinya yang tak bisa menolak. Semuanya terjadi begitu saja. Ketika pria bertopeng itu memulai aksinya, Dewi merasa sangat jijik dan kesal. Namun hanya dalam 10 menit berselang, kondisi batin Dewi berubah 180 derajat. Selama 5 tahun berumah tangga dengan Ilham suaminya, Dewi merasa belum pernah melewati seperti ini, yang mampu membuat angannya melambung tinggi, menembus langit. Ilham selama ini hanya mampu membawanya terbang tinggi ke awan saja, sementara pria bertopeng telah mampu menuntun angan Dewi terbang tinggi hingga menembus langit ketujuh. Hal yang dirasa Dewi sangat jauh berbeda kesannya. Sudah 3 bulan Dewi merahasiakan semua peristiwa yang sebenarnya terjadi. Selama itu pula, Dewi selalu mengenang peristiwa mendebarkan itu. Namun, mulai dirindukan dalam hidupnya. Kapan kamu akan datang lagi? Kapan kamu mencuri lagi hartaku ini? Aku kangen pria bertopeng, bisik Dewi dalam batinnya sendiri.
Dewi juga heran dengan dirinya sendiri. Belakangan ini, setiap kali sedang bersama Ilham sang suami, pikiran Dewi justru membayangkan sedang bersanding dengan sang pria bertopeng yang mulai menggugah rasa cintanya. Akhir pekan itu, Dewi menyambut Ilham yang pulang karena jadwal libur kerja selama 2 hari. Niat Dewi dia harus jujur menceritakan pada sang suami. Tapi seperti yang sudah-sudah, Dewi gagal lagi. Yang ada Dewi malah mengajak Ilham, sang suami, untuk mulai berimajinasi ketika mereka menunaikan kewajiban mereka. Dewi ingin kamu ikat, Mas. Terus mata Dewi ditutup seperti yang terjadi terhadap Biksumi, Mas, pinta Dewi. Ilham bagi mendapatkan energi ekstra setiap kali sang istri mengajaknya melewati rutinitas perjalanan itu. Kebahagiaannya kali ini terasa semakin berwarna baginya. Di antara khayalan dan rahasia yang dipendam oleh Dewi selama ini, diam-diam Biksumi, pembantunya, juga memiliki sebuah kenangan yang tak kalah seru dan mendebarkan hati. Peristiwa malam itu sudah membuat hari-hari sepi Biksumi bagaikan terisi kembali. Diman pria berusia 48 tahun yang sudah 2 bulan bekerja sebagai tenaga security di rumah majikannya telah mengisi hati Biksumi. Benih-benih cinta di usia setengah baya kembali tumbuh bagi Biksumi dan Pak Diman. Hanya Biksumi juga yang tahu bahwa Diman adalah salah satu dari 3 pria bertopeng yang sempat beraksi di rumah majikannya. Sumi masih ingat betul bagaimana tangannya berhasil menarik topeng hitam di wajah Diman malam itu. Enggak nyangka ya, Kang Diman, kisah cinta kita bermula dari niatmu mencuri harta majikanku. Taunya malah dapetin diriku. Haha, kenang kisah setiap kali dia menyuguhkan kopi dan makan siang untuk Diman di pos security depan rumah majikannya. Cerita ini memang tidak mudah, kawan. Tak seperti kisah yang mudah ditebak endingnya. Tetap bersama channel Jejak Asmara Nyata, ya kawan, karena Dewi akan mengurai kelanjutan ceritanya. Siapa 2 pria bertopeng lainnya? Dan siapa juga pria bertopeng yang sudah membuat Dewi merana dengan rasa rindunya? Salam dari Biksumi. Kawan, terima kasih sudah menyimak. Kita berjumpa lagi dalam cerita selanjutnya. Dan jangan lupa like dan subscribe agar tidak tertinggal video selanjutnya. Ya kawan.